Kalau misalnya ada yang julitin, kita malah mikir, oh berarti we're doing great. Baju aku tuh yang paling hits, itu tuh ada yang ngopi sama persis. Terus dia udah kopi sama persis, aku ngeluarin cuma 3 warna ya. Dia langsung ngeluarin 8 warna, dibuat harganya cuman 1/3. Halo, welcome to Glow Skin Podcast. Saya Dr. Nanang Masrani. Di sini kamu akan banyak mendengar cerita tentang kehidupan yang menginspirasi kesehatan bahkan juga kecantikan. Nah, di episode kali ini bertema perempuan hebat. Jadi ini sebuah series ya dari sekian banyak episode tentang perempuan hebat. Salah satunya adalah Adina Safira. Hai semua. Terima kasih sudah datang bersama kami di sini ya. It's my pleasure dong. Oke, thank you so much Adina. Nah Adina, perkenalkan dong tentang Adina dan apa kesibukan Adina sekarang? Nama aku Adina Safira, you can call me Adin. Aku sekarang itu lagi sibuk ngurus brand aku, namanya She Wear Sugar. Kita running di fast fashion brand actually, jadi kita termasuk yang istilahnya apa ya, mass market gitu. Makanya lumayan sibuk setiap harinya, nggak bisa ditinggal. Kenapa namanya She Wear Sugar? Jadi She Wear Sugar tuh awalnya, jadi ini tuh aku nggak sengaja founding She Wear Sugar ini. Awalnya kan aku baru pulang tadi aku kerja di luar negeri ya kan. Terus aku datang ke Jakarta, pulang karena tuh COVID sebenarnya. Pas lagi COVID ya? Pas lagi COVID. Terus aku mikir kan, ngapain nih ya enaknya. Karena kalau untuk kerja di kantoran kok kayaknya gak challenging gitu loh. Terus aku mikir, oh ya udah deh mungkin bisnis kali ya gitu. Terus aku mikir, kayaknya pengen bikin baju tapi yang mass market. Karena sebelumnya aku juga kerja di bidang mass market di Thailand waktu itu kebetulan. Jadi aku mikir, apa ya tapi namanya ya like sugar itu awalnya gak kepikiran gitu. Aku coba mikirin selama ini aku tuh orangnya yang gimana sih gitu. Aku tuh ngerasa I'm very fun, I'm very I like sweet stuff, baju-baju yang cantik gitu, I like to dress up. Terus kayak kepikiran, I think namanya sugar lucu kali ya. Terus ini lucu sih ceritanya. Aku lagi sama adik aku di tidur-tiduran di kamar gitu. Apa ya sugar shop? Kayak kurang gitu. Instagram penting kan. Betul. Handle Instagram tuh harus yang catchy gitu. Terus aku mikir apa ya, atau sugar the brand kayaknya kurang gitu. Terus kita mikir I wear sugar kayaknya kurang. Dan itu aku barengan sama adik aku ngomong She wear sugar gitu. Kita kayak lucu banget. Langsung kita kayak mikir aku cek di Instagram ada atau enggak She wear sugar, nggak ada, langsung ambil username-nya. Terus langsung daftarin juga semua. Langsung dipatenkan ya. She wear sugar ya. Iya. Nah, bisnis ini suddenly naik daun ya Adina ya. Thanks God ya. Alhamdulillah ya. Nah, bagaimana kamu menjalani, apalagi kan kemarin sempat pandemi itu ya. Tentunya itu berimpact pada pembelian. Iya. Ya kan? Terus kemudian apa yang kamu lakukan? Jadi sebenarnya She Wear Sugar ini juga baru berdiri 1 tahun sih dok. Saat ini kita baby pandemic sebenarnya. Nah caranya aku awalnya gimana supaya gong gitu ya waktu lagi pandemic. Itu aku ngerasa pas lagi COVID orang tuh belongs of the sense of community. Karena yang tadinya kuliah bareng-bareng teman-teman atau mungkin kerja rame-rame, terus tiba-tiba kalian di rumah nih sendirian trapped, mau ngapain gitu ya kan, bosan. Mungkin kalau dokter ingat dulu sempat juga hits ada satu platform sejenis podcast juga, apa namanya, ada deh satu aplikasi gitu ya, ada house-nya lupa aku. Pokoknya ada deh satu aplikasi itu. Terus aku mikir berarti emang community ini penting banget gitu loh untuk nge-build orang tuh pengen punya community saat ini. Makanya aku buat Sugar itu aku panggil nama community aku tuh Sugar Babes. Kita tuh ngobrol terus setiap hari. Ada aja yang kita omongin. Kalau online shop lain kan biasanya cuma promosi. Kalau kita tuh enggak. Kita itu ada sesi-sesi ngobrol kayak gini. Waktu itu juga sempat ngundang Dokter Nanang berapa kali live Instagram bareng ya. Seru banget. Iya seru banget. Berapa kali kita ajak Dokter Nanang. Jadi kita ngajak orang-orang buat join the Sugar Babes community yuk. Kayak lo
ke Instagram Sugar tuh bukan cuma baju lucu, tapi dapat ngobrol-ngobrol yang seru juga gitu. Jadi Sugar Babes itu tuh bukan cuman istilahnya customer, kita tuh di sini semua udah kayak teman gitu, udah kayak komunitas lah istilahnya. Nah ternyata orang-orang seneng nih dengan konsep itu, makanya orang langsung lumayan istilahnya lumayan naik daun lah gitu. Awal-awalnya itu sih. Oh Gitu. wow. Nah kenapa memilih fashion? Awalnya itu kenapa fashion? Aku tuh nggak pernah nggak kerja di fashion dok sebenarnya. Gitu ya? Selalu fashion, terus dari kecil tuh udah tahu aku tuh pengen jadi fashion designer, udah tahu. Dari awal aku lulus kuliah tuh, sebelum lulus kuliah tuh aku udah kerja dok. Aku kerja tuh start umur 16. Aku kerja tuh tadinya di gaun, di bridal. Oh ya? Iya kayak dulu tuh sempet di Sebastian Gunawan, Hengki Kawilarang, pokoknya yang gaun-gaun gitu lah istilahnya ya. Terus pas lulus kuliah tuh penasaran, aduh apa ya, kayak selain yang gaun-gaun tuh penasaran mass market nih. Makanya sempat kerja mass market di Indo berapa tahun, hampir 2 tahun. Terus pindah ke Thailand buat karena aku merasa kayaknya mass market tuh di Thailand tuh bagus banget. Apa ya istilahnya, trafficnya gitu. Banyak yang bisa dipelajarin. Jadi aku mikir, oh ya udahlah mungkin aku pengen kerja di Thailand, pengen tahu caranya gimana sih supaya lebih mengglobal gitu. Terus pas nyampe Jakarta kayak udah selama ini di fashion terus, terus dibanding gaun-gaun aku lebih cocok di mass market, emang merasa hatinya tuh di situ. Jadi lahir deh Sugar gitu. Bahkan sampai bikin photoshoot di Beverly Hills ya. Sempat Cerita dong gimana itu serunya. lagi pandemik. Iya. Kita lagi pandemi, kita ke LA. Iya. Waktu itu sebelum kita ke LA kita ke dokter anak dulu. Dok tolong semua diisi, kita mau ke LA. Waktu itu ceritanya kita lagi bosen di Jakarta kan. Terus kita mikir orang-orang tuh apa ya yang kepengen gitu saat ini. Kayaknya orang-orang pengen ke luar negeri deh. Terus kita cari tuh, aku sama teman-teman aku cari ke di mana yang kita bisa berangkat nih walaupun di pandemik. Ternyata LA waktu itu kualifikasinya kita masuk. Terus kita kayak oh ya udah kita ke LA. Dan di LA itu kita gak liburan, kita photoshoot bener-bener 2 minggu tuh photoshoot setiap hari. Itu kita sewa mobil lah dok ya. Kita sewa mobil X7. Itu cuma kita pakai 2 depannya doang kursinya, sisanya di belakang tuh kalau lihat itu koper baju semua. Jadi kita nanti di pinggir jalan berhenti, misalnya ada di pinggir jalan ada tebing bagus nih, guys berhenti, turun foto gitu. Ada kejadian yang ini nggak yang nggak terlupakan Waktu di LA? Iya. Sebenarnya yang paling lucu itu kita ke Disneyland waktu itu kan. Kita ke Disneyland itu cuacanya bagus banget tuh. Terus tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan es tuh. Kita nggak pernah ngeliat hujan es sebelumnya. Wow. Sumpah itu aku sama teman-teman aku kan pada pakai tasnya yang branded kan. Kita langsung panik nyari plastik dok. Buat kayak masukin itu kresek isinya Hermes apa. Kocak sih itu kalau aku inget. Dan photoshoot juga. Foto di Disneyland. Photoshoot pakai baju Sugar juga ya. Jadi kita bawa tas gede tuh isinya baju semua. Jadi selesai satu, oke, ganti. Itu para founder dari Sugar dan juga para model juga nggak? Atau kalian juga modelnya? Model kita juga. Oh. Ya, karena itu salah satu unggulan Sugar juga sih. Mereka kenal aku tuh bukan cuma owner, tapi kita benar-benar pakai bajunya sendiri gitu. Jadi orang ngerasa oh nih. Sekarang yang dipakai juga Sugar. Sugar dong, kita nggak pernah pakai Sugar. Jadi ya benar-benar seru banget sih waktu itu. Jadi memang benar-benar pengen fokus sama fashion designer. Benar. Ya kan, pernah berpikir untuk beralih ke profesi lain gak sih? Jujur sejauh ini belum pernah ya. Aku juga nggak tahu kenapa. Kayak udah nyaman aja gitu di situ. Paling aku cuman ada di samping-samping tuh yang lumayan. Aku lumayan aktif social media kan. Iya. Karena aku juga lumayan aktif sosial media, kadang-kadang ya mungkin ambil ya job ya review barang, lebih kayak gitu sih. Atau mungkin teman-teman juga suka ngajak buat bikin konten bareng, lebih ke content creator sih sebenarnya ya, gitu selain desain gitu. Oke. Pernah mencoba hal-hal baru selain dunia yang sekarang? Belum sih sebenarnya, belum kepikiran. Masih pengen fokus sama Sugar ya? Iya, pengen fokus. Ada momen menyedihkan nggak selama Sugar ya? Selama aku tuh pernah sekali ya, Sugar itu kan kita berdiri itu Juli tahun lalu ya, udah 1 tahun 4 bulan berarti sekarang ya. Itu tuh di bulan Februari kita baru 6 bulan running,
tiba-tiba Instagramnya hilang dok waktu Oh itu. iya. Iya, sempat Instagram hilang. Padahal kita tuh baru pertama kali kolaborasi nih. Kita kan sekarang sering kolaborasi gitu ya. Iya, Nah, betul. jadi tuh aku baru pertama kali kolaborasi sama brand makeup waktu itu kebetulan. Iya, iya. Nah, akhirnya aku hilang, gak bisa balik sampai sekarang. Wah, padahal udah. Udah tuh udah hampir 15K sih. Iya. Dan itu semua organik ya. Itu organik semua. Aku nggak, lucu lagi aku nggak pakai ads. Oh ya? Aku nggak pasang ads karena nggak ngerti jujur. Jadi kayak kita bener-bener zero ads, kita organik semua. Gak ngerti apa gak ada budget? Gak ngerti beneran. Okay. Dan aku tuh ini nggak boleh dicontoh sih ya sebenarnya ya. Aku tuh ngerasa kalau aku belum tahu, aku tuh belum mau gitu lah. Aku pengen belajar dulu. Oke. Jadi kayak kalau aku udah ngerti pasang ads, baru aku mau pakai agensi gitu lah istilahnya. Cuman sekarang lagi belajar sih dok. Apa yang membuat bisa sampai segitu banyaknya followers tadi? Kayaknya yang pertama-tama adalah komunitas ya dok ya. Kita itu di sini walaupun influencer sebenarnya kenceng banget kita ya. Banyak influencer yang bahkan kita nggak nawarin, mereka yang mau dong kirimin gitu. Banyak yang bahkan bukan influencer doang, selebriti juga udah banyak yang pakai sekarang. Kayaknya yang paling mempengaruhi itu adalah karena mulut ke mulut kali ya. Aku tuh story aku tuh banyak yang nge-share gitu. Misalnya ngomongin kayak gini nih, ngomongin beauty, orang-orang suka nge-share gitu. Jadi lebih ke mulut, orang lebih engaging gitu. Word gitu of sih. mouth ya. Word of mouth. Iya, dan semua yang di-share hal-hal yang menginspirasi tadi ya. Iya. Aku paling seneng tuh biasanya undang-undang pembicaranya tuh kayak dokter Nana, pengusaha-pengusaha gitu. Aku biasanya suka undang macam-macam bidang juga dok. Ada yang bidang kecantikan, dokter Nanang sih pasti aku selalu undang. Atau mungkin ada juga yang bidang make up gitu, saya aku undang juga gitu. Atau mungkin fashion tapi sepatu gitu. Atau mungkin fashion tapi yang beda jenis bajunya gitu dibanding sugar. Nggak bertabrakan ya, tapi bisa berkolaborasi ya. Iya, gitu. Pernah ada yang julid gak sih? Di Instagram. Apapun, Instagram atau offline juga. Sebenarnya banyak sih ya dok ya. Maksudnya namanya juga usaha gitu ya dok ya. Pasti mungkin orang kalau ngeliat kok ada yang baru terus lumayan istilahnya hits gitu istilahnya. Pasti orang kayaknya apaan sih kayak gitu. Benar. Sampai separah apa? Sebenarnya tuh lebih banyaknya mungkin diomongin aja sih ya, kayak mungkin orang kayak penasaran teknik marketingnya apa gitu, lebih ke pengen nyongkel gitu, kayak apa sih yang rahasianya gitu. Gitu. Nah, bagaimana Adina dan tim menghadapi itu? Kalau aku sih kebetulan kita lebih menghadapi ya lulu gua gitu, kayak aku nggak pernah yang kayak julid balik, nggak juga gitu. Kayak kita kalau misalnya ada yang julitin, kita malah mikir oh berarti we're doing great gitu ya kan. Iya. Atau mungkin ada yang ngopi, ini yang lebih parah lagi. Aku abis kolaborasi kan kemarin sama ada deh selebriti kan. Terus baju aku tuh yang paling hits itu tuh ada yang ngopi sama persis. Terus dia udah kopi sama persis. Kalau aku ngeluarin cuma 3 warna ya. Dia langsung ngeluarin 8 warna. Dibuat harganya cuman 1/3. Wow. Iya. Dan itu lumayan kesel sih ya, karena kita kan istilahnya kita kan desain dari awal, terus ditambahin kolaborasi, dan aku ngerasanya dia tuh pakai ads, targetin ads tuh kan bisa ke followers aku misalnya gitu kan, karena yang laporin tuh banyak banget followers aku. Jadi kayak bilang kak ini kok sama kayak Sugar, itu lumayan. Terus itu sampai rame tuh di sosmed pada ngechat, pada komen-komen niru Sugar gitu. Terus dia nge-reply komen, enggak kok kita nggak niru itu. Dan ini online shopnya gede hitungannya. Iya, online shop yang lumayan besar lah istilahnya gitu. Tapi ya again kita di situ yang kayaknya ya udahlah, kalau emang rezeki masing-masing gitu. At least mereka tahu itu punya kita gitu. Adina, seperti yang kita ketahui ya, persaingan dunia fashion ini kan ketat banget ya. Bagaimana kamu biar bisa bertahan dan bahkan terus menanjak sampai ke atas? Kalau menurut aku yang paling penting tuh di semua bidang konsistensi ya dok ya. Jadi aku selalu setiap bulan tuh harus ada drop baru tuh udah pasti. Dan aku pastiin di sosial media tetap influencer tuh make. Terus aku tuh selalu pastiin kalau gimana ya istilahnya, produk aku tuh harus bagus dari pertama kali. Karena menurut aku paling penting itu
produk kita sendiri, karena kalau produk kita bagus orang mau beli lagi. Dan aku sangat menghargai customer, thank you banget ya Sugar Babes yang setia. Kalau aku ada sih beberapa customer yang kayak sekali aku drop tuh pasti ada dia, dan kalau beli tuh kayak satu koleksi sekalian gitu. Jadi aku fanatik ya. Fanatik. Aku paling menghargai itu sih produk aku sendiri sih sebenarnya. Aku percaya kalau produk aku bagus, orang mau beli lagi, nanti akan semakin grow gitu. Karena kalau produk kurang bagus, walaupun murah, orang biasanya kapok buat beli lagi. Tuh. Sugar berkiblat ke negara tertentu gak sih? Atau seperti apa? Aku berkiblatnya sebenarnya ke LA gitu. Banyak brand-brand LA yang aku suka banget gitu. Karena aku ngelihatnya market di Indo itu banyak kan ngambilnya tuh lebih ke arah modest fashion ya istilahnya ya. Lebih ke arah baju-baju hijab gitu. Yeah. Buat player hijab tuh banyak banget soalnya. Aku sengaja ngambil niche yang lebih ke anak muda, yang trendy gitu. Dan itu banyak kan brand-brand yang emang sudah established, yang udah besar. Itu adanya kalau nggak di LA, biasanya di Australian brand. Itu mereka brandingnya bagus-bagus banget sih. Aku selalu mencoba, walaupun Sugar istilahnya masih baru setahun gitu ya, aku selalu mencoba gimana caranya brand aku tuh kalau dilihat Instagramnya, wah gila ini udah nggak kayak brand Indo ya, gitu. Udah kayak brand luar, nggak kayak online shop gitu. Gitu. Dengan kualitas yang internasional tadi, tapi harganya tetap terjangkau. Wah, jadi harus coba, harus pakai ya, Sugar. Iya, makanya tagline kita tuh breaking hearts but not breaking banks. Oh ya? Iya, itu tagline kita. Jadi istilahnya walaupun pasti istilahnya nggak bakal bokeh lah jual beli di To the Sugar. point ya. Iya. Oke, sekarang kita bicara tentang skincare ya. Adina cantik ya, kemudian fashion stylist gitu kan. Seberapa sering sih pakai skincare? Tiap hari sih dok, wajib itu. Apalagi aku istilahnya suka jemuran ya. Aku suka di bawah matahari istilahnya gitu. Oh ya? Iya, makanya aku harus rajin sih setiap hari pasti pakai. Apa aja yang dipakai? Kalau pagi udah pasti serum, terus moisturizer, sama pastinya sunscreen. Sunscreen aku glow skin by the way. Thank you. Jadi lebih banyak di bawah sinar matahari ya. Dan kamu juga kemarin sempat spend waktu di Bali kan? Iya benar. Iya kan? Iya. Itu Dan glow skin udah paling best sih sunscreennya. Gak bikin white cast. thank you so much. Pernah nggak mengalami kegagalan dalam hidup ya? Secara apa nih dok? Apa aja? Karir gitu? Anytime, any kind of kegagalan. Pernah sih pasti. Ya. Boleh cerita ke kita nggak? Aku tuh pas pandemik sebenarnya. Oh ya? Iya pas pandemik sih dok. Seperti apa sih gagalnya? Sebenarnya aku waktu ke Thailand itu ya, waktu kerja di Thailand, aku tuh istilahnya apa itu my dream job gitu dok. Iya. Karena sebenarnya aku kan nggak ada degree kan, aku cuma diploma doang nih. Sedangkan waktu itu aku lumayan di perusahaan yang besar nih, perusahaan yang fashion yang udah internasional lah istilahnya. Mereka juga kayaknya aku cuma beruntung aja bisa masuk situ. Karena sebenarnya semua tim aku tuh yang kayak udah S2 di London lah, apalah gitu. Dan di sana itu lumayan, istilahnya apa ya, aku lumayan dapat posisi lah. Padahal at that time umurku masih 21 tuh waktu itu. Karena aku start kan early ya, kerja 16 waktu itu ya. Dan di situ aku ngerasa, this is my dream job. Dari secara kerjaan, dari secara job desk. Pokoknya dalam 2 tahun itu, aku naik tangga karirnya cepet banget lah istilahnya. Nah, terus pandemik nih, terus mau nggak mau mesti pulang karena ditelepon papa waktu itu kayak pulang sekarang gitu. Kayak kalau bapak udah mau ngomong gimana ya? Kenapa disuruh pulang? Khawatir anaknya di sana. Khawatir kan sendirian gitu kan, nggak ada, kalau ada apa-apa tuh nggak ada saudara, nggak ada apa. Gitu ya? Iya, sebenarnya waktu itu aku izin ke bos aku bilang boleh nggak ya kalau misalnya aku izin kerja dari Jakarta ya 2 bulan lah gitu. Iya. Terus ternyata pas nyampe rumah 2 bulan itu masih belum ada improvement COVID waktu itu kan, sempatnya 6 bulan pertama serem banget kan. Parah ya. Ya kan. Terus jadinya aku di lay off waktu itu. Padahal istilahnya aku tuh best performer lah di perusahaan itu gitu buat divisi aku ya. Buat divisi aku tuh aku udah yang paling best lah istilahnya. Lagi nanjak-nanjaknya ya. Iya, lagi pegang project banyak banget. Terus lagi istilahnya kalau secara penjualan aku udah paling tinggi. Waktu itu kebetulan posisi aku kan buyer ya. Pokoknya aku tanggung jawab buat
penjualan lah istilahnya gitu. Jadi sebenarnya yang bikin aku menurut aku sedih banget ya gagal itu ya kehilangan pekerjaan yang aku sangat suka sih. Tapi bagusnya karena aku kehilangan pekerjaan itu bikin sugar. Oke. Hikmahnya. Ya. Jadi dari sebuah kegagalan berbuah hasil ya dengan usaha tentunya ya. Betul. Muncul sugar. Iya. Nah, apa impian dan harapan terbesar seorang Adina? Aduh dok, impiannya kawin dok sejujurnya. Itu general. Di mana ini? Di mana ini calon suami? Standarnya terlalu tinggi kali. Kenapa? Standarnya terlalu tinggi. Ya lumayan sih, tapi gimana ya? Jadinya yang sekelas aktor dan bercanda gitu ya. Apa ya impiannya? Untuk saat ini aku ngerasa aku udah happy sih saat ini. Impiannya pengen mungkin sugar lebih gede lagi. Amin. Terus kepengen bikin beberapa usaha selain sugar. Insya Allah sih tahun ini sih ada kayak beberapa bidang usaha baru mau dijalanin. Tapi masih kita lihat sugarnya dulu nih. Harus bisa auto running dulu sendiri gitu. Terus ya kepengennya kawin dok lagi dok. Ya amin. Kita aminkan ya. Sahabat Glowskin. Kalau pencapaian terbesar apa? Pencapaian sepanjang terbesar hidup? Kayaknya itu sih kerja di Thailand itu sama bikin sugar sih sebenarnya. Aku nggak nyangka sih karena bocoran aja ya. Aku bikin sugar modal awalnya itu sangat kecil gitu, tapi ternyata bisa berlipat-lipatnya cepat banget gitu. Aku ngerasa wah thank you banget sugar babes. So blessful ya. Iya. Siapa sosok yang berjasa di balik Adina? Di balik aku. Ya. Kayaknya yang paling berjasa itu banyak ya dok ya. Yeah. Banyak sih, kayak aku ngerasa aku lumayan beruntung ya dapet teman-teman yang juga sangat suportif. Jadi kayak mereka teman-teman aku juga sekarang aku tadi nggak punya teman dok di Jakarta dok pas pulang 2 tahun itu karena kan aku ada pacar kan. Jadi bucin nih nggak pernah temenan sana sini. Terus pas nyampe Jakarta kayak ternyata dapat teman-teman dari internet gitu banyak gitu. Itu juga menurut aku lumayan bikin aku strong kerjain juga sih. Tapi kalau dari sebelum-sebelumnya aku juga selalu merasa beruntung sih kerja sama istilahnya bos atasan-atasan aku tuh semuanya yang mengajarkan lah gimana cara jadi leader yang baik gitu. Tapi ya above all mungkin ya role model aku ya itu former employer aku sih ada. Aku tuh kerja tadi di Pomelo, namanya Pomelo Fashion. Iya. Yang punya di sana di Thailand. Di Thailand di headquarternya. Dia ada sih di Indo, dia ada di Kokas, ada di Central Park gitu. Dia ini foundernya itu sih yang menurut aku sangat berjasa bikin aku kayak sekarang. Karena aku lumayan deket sama dia kan, kayak kita sering ngobrol-ngobrol bareng, tukar-tukaran insight. Dia benar-benar yang menginspirasi aku kayak oke, kayak lo bisa, gue juga pasti bisa gitu. Seperti apa perempuan hebat menurut Adina? Perempuan hebat ya. Iya. Perempuan hebat itu menurut aku perempuan yang bisa berdiri di kaki sendiri sih dok. Dan juga itu bukan berarti harus jadi istilahnya business owner atau apapun gitu ya. Aku merasa perempuan yang independen dan tidak bergantung sama siapa-siapa sih. Menurut aku kayak aku sangat appreciate gitu. Sudah adakah sosok itu di kehidupan Adina, perempuan hebat tersebut? Banyak sekali sih. Dan aku juga senang sama perempuan-perempuan yang kreatif. Iya, yang kreatif. Ya bisa mungkin dari berupa bikin usaha atau bikin konten atau apa. Karena aku merasa inspired aja gitu di antara mereka. Lumayan banyak sih, untungnya aku lumayan beruntung sekali lagi buat kenal banyak orang yang hebat banget ya gitu. Dan mereka ini tuh banyak jualannya, ada yang jualan mungkin lingerie gitu, karena lingerie market Indo masih kecil banget kan. Dia tuh pionirnya, itu salah satu teman dekat aku juga. Ada juga bahkan bisnis partner aku sendiri, menurut aku dia hebat sih. Dia sangat istilahnya sangat cerdik gitulah bisnisnya. Terus siapa namanya? Manda. Hai Mandy. Ini Manda ya. Mandy ini salah satu sosok perempuan hebat tadi. Tadinya Mandy mau ikut ke sini, tapi dia tuh lagi photoshoot. Kita dari photoshoot sebenarnya. Aku bilang, Man, gue tinggal sebentar ya. Kayak gue mau ketemu dokter Nanang gitu. Nanti abis ini kita photoshoot lagi. Semoga nanti kita bisa undang lebih banyak orang karena sekarang masih terbatas 2 tamu. Oke, boleh nanti kapan-kapan ya. Terbatas, nanti kita akan buat podcast yang lebih rame lagi ke depannya. Nanti aku ajak teman-teman aku deh dok. Seru-seru dok. Perempuan hebat banyak.
Kalau sampai sekarang Adina udah merasa puas gak dengan apa yang udah dicapai? Belum, masih jauh banget. Ya masih kecil. Aku sih kepengennya nanti mungkin lebih banyak sugar itu kepengen bukan cuma baju doang sih dok pengennya. Apa aja? Pengen mungkin bisa ada F&B, ya kan bisa jadi kafe. Bisa masak? Kenapa? Bisa masak? Masak yang mudah-mudah bisa. Kan kalau kita punya bisnis kan kita juga harus tahu dong. Iya benar. Makan jago dok. Jadi kayak jago makan. jadi bisa jadi tahu oh ini enak. Jadi pengen buka tadi F&B tadi ya, Iya. restoran, coffee shop Iya gitu ya. mungkin bisa bikin coffee shop. Kenapa? Bukan skincare sih, lebih ke make up sih ya mungkin. Iya. Karena aku merasa sugar itu dari brandingnya guys ya. Oke dicek sugar. Dari brandingnya aja itu bukan istilahnya apa ya, bukan ke online shop biasa gitu. Kita lifestyle. Mungkin bisa ke depannya ada sportwear-nya mungkin, atau mungkin kolaborasinya sama ya kan, sama ya bidang-bidang lain lah. Sama sebenarnya kepingin banget ya sih mungkin makeup in the future ya, atau parfum gitu. Karena dari sugar itu sendiri kita brandingnya benar-benar it's a lifestyle brand kayak Supreme gitu loh dok. Ya, gitu. Oke. Fancy kayak Tapi udah ada usaha ke sana. Kita ada usaha mungkin tahun ini sih dok. Kayak aku salah satunya juga kepengen bikin modeling agency sih sebenarnya. Karena banyak banget model-model yang approach sugar, pengen kerja bareng sugar gitu. Pengen, Kak boleh gak sih? Ini lucu juga nih dok. Jadi aku sama istilahnya karyawan aku itu tuh deket banget. Jadi aku tuh manggil, aku kan dipanggil sugar mami ya dok ya. Anak-anak aku tuh dipanggil bebek-bebek dok. Iya, karena mereka tuh bener-bener kayak ngikutin aku tuh udah kayak anak bebek gitu loh. Dan kayak mami gitu semua. Terus banyak banget orang-orang di internet ya model-model anak-anak. Maksudnya kayak cewek-cewek yang istilahnya ya yang content creators gitu lah. Baik yang approach aku minta, Kak boleh gak sih aku ikutan gitu. Boleh gak sih adopsi aku dong Kak gitu. Yeah. Terus aku mikir ya boleh aja sih, atau bikin modeling agency kali ya, cocok juga gitu. Kemarin sempat ikut tren yang Citayam Fashion Week itu. Tadinya tuh mau tuh dok, tapi keburu udah kelar kan, sempet dibubarin kan. Iya betul. Iya. Betul. Terus kayak waktu itu udah telanjur hype-nya turun juga sih, jadi kayak udahlah itu nggak jadi. Ada keinginan untuk membuat hal yang serupa? Kayak fashion week gitu. Iya. Kayak seru ya kalau ada ya. Aku sebenarnya lagi pengen bikinnya ini sih, mungkin komunitas antara online shop gitu sih. Iya. Mungkin kayak bisa bikin offline store atau pop up bareng-bareng kan, seru juga kan. Betul. Iya kemarin sempat ngobrol sih sama sesama owner-owner lah, pada kita ngobrol apa kita kayak gitu ya, seru juga gitu. Iya. Ya mungkin itu juga bisa menginspirasi Adina untuk membuat hal yang serupa ya. Benar. Ya kan? Iya, jadi nanti bisa memfasilitasi mereka-mereka yang tadi ingin bergabung dengan Adina tadi. Iya, makanya benar-benar sih kayak it's gonna be exciting I think next year. Nah, dok kalau botox di usia aku segini tuh ideal nggak sih dok? By the way, penanya nih, kira-kira ideal nggak? Sebenarnya botox itu untuk segala kalangan usia sih Adina, tergantung kebutuhan. Jadi botox itu tidak hanya melulu untuk orang yang istilahnya udah tua gitu ya. Iya. Dari remaja pun kita udah bisa lakukan. Bahkan bayi pun itu bisa dibotox. Tergantung kebutuhan tadi. Tujuannya apa dulu nih gitu kan. Iya. Nah kalau yang tren di kalangan Adina gitu kan adalah tes kontur dengan botox untuk membentuk rahang. Gitu. Sehingga rahangnya bisa lebih tirus. Gitu. Atau kita bisa bilang sebut juga microbotox untuk membuat kulitnya tampak lebih glowing tapi tidak terlihat kaku. Gitu. Jadi bisa dari remaja udah bisa dilakukan. Dan botox rahang itu beneran bisa bikin kecil berarti dok ya? Oke. Jadi rahang kita tuh kan ada ototnya. Botox itu sebenarnya bukan membuat kencang ya, tapi membuat otot itu jadi lebih rileks. Gitu ya. Kita kan lahir dengan ukuran rahang yang biasanya didominasi otot yang besar, misalkan kalau kita pegang otot kita cukup besar, nah itu kita bisa lakukan injeksi botox pada jawline sehingga nanti ototnya akan tampak lebih tirus, lebih slim. Nah seperti itu. Jadi bisa untuk mengecilkan rahang, ototnya tepatnya. Menarik banget sih dok ya. Iya, jadi kalau misalkan punya rahang yang besar nggak perlu khawatir, nggak harus operasi, bisa kita lakukan injeksi tadi supaya rahangnya kelihatan lebih tirus. Memang tidak instan ya, butuh waktu kurang lebih 2-4 minggu supaya wajahnya tampak lebih tirus. Gitu. Dan itu bertahan kurang lebih
6-8 bulan. Oh, oke. Gitu. Menarik sih. Ya, harus coba ya sahabat Glow Skin dan Sugar Babes. Bener-bener. Oke, Adina, apa pesan kamu untuk yang nonton podcast kita pada kali ini? Pesan aku sih yang satu adalah mungkin never stop trying ya dok ya, karena the limit is only your sky. Kita nggak pernah ada yang, dan always be kind sih to everyone, karena kita nggak ada yang tahu ke depannya, mungkin kita bakal ketemu lagi atau mungkin di tengah jalan ternyata ada yang membantu kita buat lebih baik lagi. Itu sih nomor satu sih menurut aku. Dan always like always try, like if you fail it's okay, masih ada besok buat coba lagi. Gitu sih. Keren. Jadi jangan pernah berhenti berusaha ya. Always try, never stop to try. Iya, itu benar sih. Terima kasih banyak Adina atas sharing yang luar biasa. Sahabat Glow Skin, kiranya podcast kita kali ini menginspirasi seluruh perempuan-perempuan di sana. Amin. Perempuan-perempuan hebat ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you dokter. Salam Glow Skin. Dah. Glow Skin.